Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, fala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar ayat surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Qala fi tafsir al-Muyassar, Thamaniya wa Ishrin ba'dal mi'atain ayat 228. Wal mutallaqatu zawatul haidhi. Wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak, yang dicerai, zawatul haid, dari kalangan yang masih subur, masih memiliki haid. Karena mutallaqah, wanita yang ditalak itu kan ada berapa? 3. Zawatul haid, yang masih subur memiliki haid, hamil yang kedua, ya, yang hamil, dan yang ketiga tidak memiliki haid. Yang tidak memiliki haid ini ada 2. Yang belum haid, ya, masih kecil ya, belum haid, ya, belum haid sudah menjanda, ya. Yang satunya Aisyah yang sudah apa? Menopause. Dan hukumnya masing-masing berbeda. Dari tiga kelompok wanita itu hukum-hukumnya berbeda-beda. Nah, yang akan kita bahas ini yang zawatul haid. Yang akan kita bahas di ayat ini adalah wanita-wanita yang masih memiliki haid. Wajib dia an yang tadirna, untuk mereka menunggu. Wajib bagi mereka untuk menunggu duna nikahin, tanpa menikah, ba'da talak, sesudah ditalak, muddata, selama salasati adharin, selama 3 kali suci, atau salasi haidatin, atau 3 kali haid, ala sabili al-iddati, sebagai bentuk iddah. Jadi wanita yang masih memiliki haid, artinya masih subur, masih memiliki hari-hari haid, apabila dia ditalak, maka dia menunggu, ya, masa iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci, ya. Dan talak itu terjadi pada 2 kondisi, ya kan? Kondisi sedang haid atau kondisi suci.
kondisi sedang haid atau kondisi apa? Suci. Ya. Dan kondisi suci ini juga ada dua kondisi, kondisi suci qabla dukhul ataupun ba'da dukhul. Ya, masing-masing ada ya nama dan hukum sendiri-sendiri. Untuk apa dia menunggu masa iddah sampai 3 kali haid atau 3 kali suci? Liyata'akkadna, supaya yata'akkadna, mereka para wanita haid itu bisa memastikan min firaghi, kosongnya ar-rahimi, rahim, minal hamli, dari kehamilan. Apa kemudian kalau ya ada kehamilan di perutnya, di rahimnya ada kehamilan, talaknya ya tidak sah, sah-sah saja. Tapi hukumnya berbeda. Ya, wanita dalam keadaan hamil dengan tidak, hukumnya berbeda. Dalam perceraian, ya, dalam talak. Ya. Jadi masa iddahnya juga berbeda. Wanita yang sedang hamil dengan wanita yang haid tidak hamil, ya, masa iddahnya berbeda. Masa iddah itu apa? Tadi itu an yantazirna duna nikahin ba'da thalaq. Ini namanya masa iddah. Menunggu tidak menikah sesudah ditalak. Ini namanya masa iddah. Tadi sudah disebut tadi, yantazirna duna nikahin ba'da thalaq. Wala yajuzu, dan tidak boleh, ini haram, tidak sah. La yajuzu la yasih, tidak sah, tidak boleh. Lahunna, bagi mereka para wanita yang ditalak itu, tazawwuju rajulin, menikah dengan laki-laki akhar, laki-laki lain, fi athna, di sela-sela, di tengah-tengah hadhil iddati, masa iddah, hatta, kecuali tantahiya, telah berakhir masa iddahnya. Nah, di sini diketahui la yajuz, di sini artinya apa? La yasihu, tidak sah. Ya, tidak sah wanita yang sedang ditalak, wanita yang sudah ditalak menikah dengan laki-laki lain di tengah masa iddah sampai apa? Kecuali sampai berakhir masa iddahnya. Wala yahillu lahunna, dan tidak halal bagi mereka para wanita yang ditalak itu an yukhfina. An yukhfina atau an yukhfiana? Hah? An yukhfina. Untuk mereka menyembunyikan, nunnya ini nun niswah ya. An yukhfina, untuk mereka menyembunyikan ma, apa yang khalaqallahu, Allah telah ciptakan, fi, di dalam arhamihinna, rahim mereka, minal hamli, berupa kehamilan, awil haidhi, atau haid. Tak boleh. Ya. Untuk apa? Untuk ngakalin masa iddah, dia rahasiakan kehamilan atau haidnya, tidak boleh. Ingkanat, jika al-mutallaqatu, wanita-wanita yang ditalak itu adalah mukminatin, wanita-wanita yang beriman, haqqan, dengan benar-benar keimanan, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, wa makna bu'ul, ba'al, jamak ba'lun, zauj, suami. Wa bu'ulatuhunna wa azwaju, dan suami-suami al-mutallaqati, wanita-wanita yang ditalak itu, ahakku,
lebih berhak bimurajaatihinna, untuk merujuk mereka, ya, untuk merujuk mereka fil iddah, di masa iddah. Apa makna rujuk? Ya, raja'ah, rujuk fil iddah. Jadi merujuk wanita yang ditalak itu, ya, waktunya adalah di sela-sela masa iddah, di tengah-tengah masa iddah. Tidak boleh sesudah masa iddah berakhir baru dirujuk, nanti lain bahasanya. Dan nikah baru, ya, tasdid, ya. Kalau di masa iddah rujuk, namanya di masa iddah, masih di masa iddah, 3 kali suci, 3 kali haid, ya. Dan suami itu memiliki hak rujuk dalam talak itu 2 kali, ya. Talak raja'ah 1, talak raja'ah 2. Kalau sudah 3 talak bain, maka tidak ada rujuk kecuali nanti dengan cara yang lain, nanti dijelaskan di ayat 230. Rujuknya dengan lafaz, dengan omongan ataupun dengan dukhul. Dukhul apa dukhul khalis? Tahu enggak dukhul? Hah? Dengan dukhul, ya. Akmal mikir keras, apa dukhul itu? Ustaz dari tadi ngomongin dukhul terus, apa dukhul? Jima, dukhul itu jima. Dukhul itu apa? Jima. Ya. Jadi kalau suami mentalak istrinya, kemudian istrinya ini masih di ayat yang 228 ini, zawatul haid, ya, masih memiliki haid, dia memiliki masa iddah 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, kalau dia ingin merujuk, ya, di sela-sela atau di rentang waktu 3 kali haid atau 3 kali suci itu, dia menjimai istrinya, atau dia, ya, menyampaikan kepada istrinya rujuk, nah, maka itu namanya murojaah. Nah, ini wazwajul mutallaqati, dan suami-suami wanita-wanita yang telah ditalak itu ahakku, mereka lebih berhak bimurojatihinna, untuk merujuk wanita-wanita itu fil iddati, di masa iddah. Wa yanbaghi, dan hendaklah ayakun dalika, ya, rujuknya itu biqasdi, dengan tujuan al-islahi, ya, dengan tujuan islah, dengan tujuan damai, wal khairi, dan kebaikan, ya. Tujuannya baik, karena ada orang rujuk itu tujuannya bukan baik, ya. Orang rujuk tujuannya bukan baik, ya. Tujuannya duit, ya. Habis bercerai dengan istri, ya, baru 1 bulan, ya, istrinya dapat warisan besar, dirujuk, ya, dirujuk, kan dapat duit terusan. Nah, bukan tujuannya apa? Khair, bukan tujuannya damai, bukan. Ya, maka Allah di sini mengatakan, ya, in aradu islaha, jika niatnya itu islah atau damai, baik, niatnya itu baik, memperbaiki rumah tangganya. Walaisa, bukan tujuannya biqasdil idrari, bukan tujuannya itu idrar, menyakiti wanita tersebut. Ta'dziban lahunna, dalam rangka ta'dzib, menghukum wanita yang dicerai itu bitatwilil iddah, supaya diperpanjang masa iddahnya, ya.
Kan kalau tidak dirujuk dia selesai 3 kali suci atau 3 kali haid, selesai dia bisa menikah dengan yang lain. Ya, tidak tersiksa lagi di bawah suaminya. Ya. Tapi suaminya belum puas menyiksa istrinya, jadi dirujuk. Nah, kalau dirujuk kan jadi istrinya lagi. Ya. Ada yang begitu ya, Mas Bos. Ya jahiliyah dulu begitu. Orang jahiliyah begitu. Orang jahiliyah begitu, mereka merujuk istrinya itu biqasdil idrar. Ya, ada idrar mal, ada idrar nafas. Merugikan, menyakiti. Walin nisa'i, yang namanya para istri, hukukun, mereka memiliki hak alal azwaji yang wajib ditunaikan oleh para suami. Mithlu, sama seperti alati alaihinna, sama seperti kewajiban mereka, kewajiban para wanita terhadap suami. Alal wajhil ma'rufi, ditunaikan dengan baik, ditunaikan sesuai dengan ma'ruf, dengan kearifan lokal. Ya. Di sini pelajaran bahwa ya, kata-kata bil ma'ruf ini dikembalikan kepada uruf setempat, kepada kearifan lokal setempat. Yang disebut kearifan lokal itu kepada uruf setempat. Ya. Hak suami istri itu beda-beda, antar tempat itu beda-beda. Ya, sesuai dengan apa? Urufnya, sesuai dengan urufnya. Ya, misalkan di kota urufnya itu, ya, di kota itu istri urufnya itu enggak masak untuk suami. Ya, di kota urufnya istri enggak masak untuk suami. Ya itu uruf berarti itu. Ya, maka istri enggak ada kewajiban untuk masak untuk suami. Sebaliknya di kampung misalkan, ya urufnya di kampung itu istri, ya, masakan untuk suami, bikinkan minum untuk suami. Ya, berarti itu urufnya. Nah, itu namanya hak suami istri yang dikembalikan kepada apa? Ya, kearifan lokal, kearifan setempat. Kata-kata bil ma'ruf ini artinya tidak ada patokan baku, tapi masing-masing daerah berbeda-beda. Itu yang disebut urf. Makanya di sini alal wajhil ma'ruf. Walirijali, para suami mereka memiliki alam nisa'i manzilatun, memiliki kedudukan zaidatun yang lebih. Alam nisa di atas wanita. Ini memiliki apa? Memiliki kedudukan lebih di atas wanita. Yang wajib ditunaikan oleh para wanita min husnis suhbati. Ala di sini kan wajib ala nisa wajib ditunaikan oleh para wanita min husnis suhbati berupa husnis suhbah. Ya. Suhbah apa? Teman hidup, menemani hidup dengan baik. Husnul suhbah, menemani hidupnya dengan baik. Wal ishrah bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Wal qiwamah 'alal bait. Ya, jadi suami harus menemani, ya, istrinya, istri harus menemani suaminya dengan baik, bergaul dengan baik. Wal qiwamah 'alal bait, suami juga memiliki hak qiwamah 'alal bait. Apa qiwamah 'alal bait? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Walil rijali 'alan nisa'i manzilatun zaidah. Suami memiliki kedudukan lebih di atas wanita. Menjadi teman hidup yang baik, bergaul dengan baik. Nah, ini masing-masing sama, suami istri sama. Al-qiwamah 'alal bait, kepala rumah tangga suami. Wa milkut talaq, hak talak,
hak mentalak, hak mencerai. Ini milik siapa? Kalau milkut tolak milik siapa? Suami. Milik suami. Ya, hak menceraikan itu hak milik suami. Ya. Wanita juga ada, tapi bukan talak namanya, khulu. Namanya apa? Khulu, gugat. Namanya khulu. Nanti ada sendiri Pak ayatnya. Jadi ini hak-hak milik suami sebagai kepala rumah tangga dan hak memutuskan talak. Wallahu azizun. Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa, lahul izzatul qahiratu. Memiliki izzah al-qahirah. Memiliki izzah yang menaklukkan seluruh makhluk. Hakimun maha bijak, yadhu kulla syai'in, menempatkan, meletakkan segala sesuatunya fi maudhi'ihi, di tempatnya al-munasibi yang sesuai. Ya wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan ayat 229 di pertemuan yang akan datang. Agak panjang kan bahasanya kan tentang talak. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.